Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nis, Mas Mbak, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai terapi gen. Anggota dari kelompok 14 ada saya sendiri, Anindya Nadifa, Syahnindita Dia Ajeng, Lani Rahma Aulia, dan Mbak Fitro Jani Analisa. Yang pertama adalah latar belakang dari laporan kami, yaitu terapi gen dapat didefinisikan sebagai transfer materi genetik untuk menyembuhkan penyakit atau setidaknya untuk meningkatkan status klinis pasien. Salah satu konsep dasar dari terapi gen adalah mengubah virus ke dalam angkutan genetik yang akan memberikan gen yang diinginkan ke dalam sel target. Berdasarkan sifat genom virus, vektor terapi gen ini dibagi menjadi dua, yaitu RNA dan DNA vektor virus. Mayoritas RNA vektor berbasis virus telah diturunkan dari retrovirus sederhana seperti virus murine leukemia. Kelemahan utama dari vektor ini adalah mereka tidak dapat transducer sel membelah. Masalah ini diatasi dengan penggunaan vektor retroviral baru berasal dari lentivirus, seperti Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Tujuan dari laporan kelompok kami yaitu mengetahui konsep dasar terapi gen, mengetahui prinsip dan metode yang digunakan pada terapi gen, dan mengetahui mekanisme dalam proses terapi gen. Selanjutnya ada pengertian dari terapi gen. Terapi gen adalah teknik untuk memperbaiki gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Terapi gen dapat digunakan untuk mengobati penyakit genetik yang tidak memberikan respon terhadap pengobatan umum. Pada gambar dapat dilihat gen yang sehat berbentuk double helix yang nantinya akan diberikan kepada pasien yang mengalami mutasi gen atau gangguan gen lainnya. Untuk memberikan gen yang sehat itu kepada pasien dapat dilakukan melalui vektor virus ataupun vektor non-virus. Adanya clearance yang cepat dan degradasi oleh nuklease menyebabkan dibutuhkannya pengembangan sistem pengantaran yang efisien yang dinamakan sebagai teknologi transfer gen. Selanjutnya ada prinsip terapi gen. Insersi gen yang normal pada lokasi yang tidak spesifik dalam genom akan digunakan untuk menggantikan gen yang tidak berfungsi. Gen abnormal dihilangkan dari genom individu dan digantikan oleh gen normal. Gen abnormal diperbaiki melalui cara selective reverse mutation atau mengubah regulasi dari gen tertentu. Gen yang diinsersikan merupakan gen terapeutik, bisa berupa antigen, reseptor, sitokin, growth factor, dan tumor supresor, disesuaikan dengan terapi yang dibutuhkan, sehingga akan didapatkan output berupa protein terapeutik. Selanjutnya ada metode terapi gen. Metode terapi gen dibagi menjadi dua, yaitu metode terapi gen yang menggunakan vektor biologi atau virus dan dengan cara non-virus. Untuk yang menggunakan vektor virus, susunan genetikanya telah diubah sehingga dapat membawa gen manusia, lalu dimasukkan ke dalam sel tubuh manusia dengan cara tertentu dan kemudian akan berintegrasi pada genom tertentu. Gen penyakit dari virus ini tentunya sudah diganti dengan gen yang telah diperbaiki. Dalam hal ini contohnya adalah transfer gen dengan vektor adenovirus. Pertama, vektor berikatan dengan membran sel. Setelah masuk membran, vektor ini akan dilapisi dengan suatu gelembung yang kemudian akan pecah dan melepaskan vektor. Lalu, vektor akan menginjeksikan gen baru ke nukleus. Dan terakhir, sel akan membuat protein menggunakan gen yang baru tersebut. Yang kedua, menggunakan cara non-virus. Pertama, ada penghantaran materi DNA secara langsung. Yang kedua ada lipoplex dan polyplex. Lipoplex akan masuk ke dalam membran sel secara endositosis. Endosom yang mengandung lipoplex akan lisis dan transgen di dalamnya akan keluar ke dalam sitoplasma, yang kemudian akan masuk ke dalam inti sel. Yang ketiga ada oligonukleotida. Cara kerjanya dengan menggunakan antisense yang spesifik untuk gen sasaran untuk mengganggu proses transkripsi gen sasaran yang rusak, atau digunakan oligonukleotida rantai ganda dengan mengikat faktor transkripsi yang diperlukan untuk regulasi promoter gen sasaran. Selanjutnya ada terapi gen yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe gen sel somatik dan tipe gen sel germinal. Tipe gen sel somatik ada dua cara, yaitu lokal dan sistemik. Pada sistemik, injeksi vektor atau DNA ke pembuluh darah secara langsung jika organ target tidak dapat dicapai. Sedangkan untuk lokal itu ada dua cara, ada in vivo dan ex vivo.
Pada in vivo dilakukan dengan cara menghantarkan materi genetik berupa DNA atau RNA atau genome editing tools secara langsung ke kulit pasien baik menggunakan vektor ataupun non-vektor. Vektor yang menggunakan virus itu biasanya menggunakan AAV dan untuk vektor non-virus menggunakan LNP. Untuk ex vivo, yang pertama kali dilakukan adalah isolasi gen yang bisa berasal dari pasien ataupun non-pasien, yang kemudian akan dimodifikasi dengan cara penghantaran gen menggunakan virus yang menggunakan lentivirus ataupun electroporation, lalu akan diamplifikasi atau diperbanyak dan dihantarkan ke dalam tubuh. Yang kedua ada terapi gen sel germinal, yang meliputi modifikasi gen pada sel telur dan sperma. Selanjutnya yaitu terapi gen untuk pengobatan kanker. Kanker merupakan penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada gen. Penggunaan teknik DNA rekombinan semakin sering digunakan untuk menghambat perkembangan penyakit kanker. Salah satu metode yang sering diandalkan adalah pendekatan terapi gen. Diketahui bahwa kanker adalah akibat mutasi gen sehingga para ahli berpikir bahwa terapi gen tentu efektif untuk mengobatinya. Selanjutnya langkah-langkah untuk terapi gen untuk penyakit kanker. Yang pertama yaitu menambahkan gen sehat pada sel yang memiliki gen cacat atau tidak lengkap. Kedua, menghentikan aktivitas gen kanker, yaitu merupakan hasil mutasi dari sel normal yang menyebabkan sel tersebut membelah secara liar menjadi kanker. 3. Menambahkan gen tertentu pada sel kanker sehingga lebih terhadap kemoterapi maupun radiasi semakin peka. Atau menghalangi kerja gen yang dapat membuat sel kanker kebal terhadap obat-obat kemoterapi. Yang keempat, menambahkan gen tertentu sehingga sel tumor atau kanker lebih mudah dikenali atau dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Kelima, menghentikan gen yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh darah baru atau gen yang bisa mencegah angiogenesis. Yang terakhir, memberikan gen yang mengaktifkan protein toksik tertentu pada sel kanker. Selanjutnya, prosedur dan proses terapi gen. Tahap-tahap medis dalam terapi gen menggunakan gen HSV-TK untuk mematikan sel-sel kanker melalui suatu pendekatan in vivo, yaitu di dalam organisme hidup. Karena sel sisa tumor oleh penyakit kanker tidak dapat dipindahkan secara total dari tubuh. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini operasi pembuangan bagian sel tumor dari penyebab kanker yang dapat dibuang oleh organ tubuh. Kemudian pada pendekatan in vivo, pemasukan sel penghasil vektor yang membawa gen pembunuh secara injeksi atau implantasi sisa tumor yang tidak dapat dibuang dari organ tubuh. Adapun tahapan-tahapan pemasukan sel penghasil vektor yang membawa gen pembunuh atau gen HSV-TK adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengantaran gen HSV-TK secara selektif ke sel-sel kanker memerlukan vektor suatu retrovirus, yaitu virus berselubung yang genomnya berupa RNA rantai tunggal. Berikutnya, di dalam vektor retrovirus yang akan digunakan untuk membawa gen HSV-TK ke dalam sel kanker, beberapa gen non-esensial mengkode protein-protein kapsid, enzim-enzim untuk replikasi serta protein-protein pada selubung, digantikan oleh gen HSV-TK. Yang ketiga, VPC berisi gen HSV-TK atau vektor retroviral rekombinan yang mengkode suatu produk atau HSV-TK kemudian dimasukkan ke dalam sel kanker dengan cara disuntikan. Yang keempat, gen HSV-TK yang telah berhasil masuk ke dalam sel kanker selanjutnya terekspresi dan menghasilkan HSV-TK berupa enzim virus yang berperan sebagai katalisator reaksi fosforilasi. Yang kelima, HSV-TK di dalam sel kanker berubah sensitivitasnya terhadap drug ganciclovir atau GCV yang dimasukkan secara intravenous atau melalui infus ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya, GCVP selanjutnya diubah oleh enzim kinase dalam sel menjadi ganciclovir trifosfat, suatu inhibitor paten terhadap enzim DNA polimerase.
Kematian sel kanker terjadi karena DNA polimerase yang memiliki fungsi vital pada proses replikasi DNA di dalam sel kanker terhambat oleh GCV-PPP. Retrovirus menginfeksi hanya sel-sel yang sedang membelah, tetapi tidak menginfeksi sel-sel otak terdiferensiasi normal. Selanjutnya, GCV-PPP berdifusi dari sel-sel terinfeksi ke sel-sel kanker tetangga yang belum terinfeksi dan mematikan sel-sel kanker tetangga sampai semua sel-sel tumor mati. Dari pembahasan-pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, terapi gen adalah teknik untuk memperbaiki gen-gen cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit yang tidak memberikan respon terhadap pengobatan umum. Yang kedua, prinsip dari terapi gen ini pada manusia adalah transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien, sehingga memberikan efek pengobatan terhadap penyakit pasien, baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Sedangkan untuk metodenya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan terapi gen menggunakan vektor biologis atau virus dan terapi gen tanpa menggunakan virus. Dan yang terakhir, mekanisme terapi gen dapat berlangsung melalui sel somatik atau sel tubuh secara in vivo maupun ex vivo dan dapat berlangsung melalui sel germinal atau sel kelamin. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai terapi gen dan mekanismenya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.